Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Ibnu Khaldun Kelas. Dan kali ini kita akan mewawancarai seseorang nih teman-teman. Kenapa ya? Karena pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas topik tentang ekonomi kreatif teman-teman. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai sesi tanya jawabnya. Nah teman-teman, sekarang kita sudah bersama Bapak di sebelah saya yang bersedia untuk diwawancara ini teman-teman. Di tangan saya sudah ada list-list pertanyaan yang akan saya tanyakan teman-teman. Bagaimana Bapak? Apakah boleh saya pinjam waktu sebentar untuk dipertanyakan? Oke, bisa. Nama Bapak dengan nama Bapak siapa? Nama saya Andri. Nama Pak Andri ya. Untuk sekarang profesi Bapak sekarang sebagai apa Pak? Saya bekerja software development atau biasa disebut programmer. Wah, programmer. Kalau boleh tahu kerjanya programmer itu ngapain sih Pak? Programmer itu membuat suatu aplikasi atau suatu software, bisa berupa website, bisa berupa software desktop komputer, bisa berupa aplikasi handphone, ya semacam itulah. Berarti cukup unik ya Pak kerjaan Bapak ya? Bapak sendiri sudah memulai karirnya sejak kapan Pak? Saya bekerja sebagai programmer sejak tahun 2007. Jadi kalau dihitung sampai dengan tahun ini, tahun 2024, sudah sekitar 17 tahun. Oh, berarti sudah lama banget ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Kira-kira per tahun Bapak berapa proyek Pak? Dan setiap proyeknya biasanya memakan berapa lama buat diselesaikannya Pak? Kalau itu nggak bisa diukur ya. Jadi kalau kita membuat suatu aplikasi atau suatu software, itu tergantung berapa besar software itu dibuat, tergantung kerumitan software itu dibuat. Jadi sebelum membuat aplikasi kita melakukan user requirement terlebih dahulu. Nah dari user requirement itu kita bisa menentukan berapa lama software itu dibuat. Mungkin bisa 1 bulan, kalau aplikasinya lebih besar bisa 6 bulan, atau bahkan dalam 1 tahun hanya membuat satu software. Tapi rata-rata biasanya dalam 1 tahun itu kita satu tim itu bisa menyelesaikan sekitar 5 sampai dengan 6 software. Berarti cukup lama ya Pak buat mengerjakan satu proyek ya Pak? Ya, tergantung kompleksibilitasnya sistem tersebut. Jika boleh tahu kendala-kendala apa aja yang biasa Bapak alami ketika menjalankan suatu proyek Pak? Sebenarnya kalau kendala itu nggak terlalu signifikan ya. Jadi dengan adanya user requirement di depan itu di awal, kita sudah bisa menentukan kira-kira softwarenya ini akan dibuat seperti apa dan hasilnya seperti apa. Tapi terutama kendalanya yang paling besar itu dari usernya sendiri. Misalkan pada saat awal user requirement kita sudah menentukan alurnya seperti ini. Nah di tengah jalan pada saat pembuatan ternyata usernya berubah pikiran atau merubah alur yang sudah disepakati. Gitu. Nah itu biasanya kendala seperti itu yang berusaha kita hindari. Karena kalau sudah berubah seperti itu, yang harusnya selesai 1 bulan misalkan atau 2 bulan misalkan itu otomatis akan mundur menjadi 3 bulan seperti itu. Jadi kalau usernya labil jadi panjang lagi ya Pak? Iya, jadi kita harus menghitung ulang lagi waktunya sampai dengan penyelesaian sistemnya. Baik, terima kasih Bapak Andri karena sudah boleh dimintai waktunya untuk diwawancarai. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pertanyaan-pertanyaan dari saya yang kurang berkenan di hati Bapak. Jadi, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sama-sama. Jadi, programmer termasuk pada ekonomi kreatif dan masuk pada bidang layanan komputer dan perangkat lunak karena programmer itu membuat berbagai macam aplikasi-aplikasi dan website-website yang unik kawan. Di era modern sekarang, pekerjaan programmer sangat dibutuhkan untuk berbagai macam hal. Mereka juga berperan sangat penting untuk perkembangan teknologi teman-teman. Walaupun rumit, programmer rata-rata mendapatkan gaji yang cukup besar loh teman-teman. Sampai di sini dulu penjelasan saya.
Bagaimana teman-teman? Topik kali ini menarik bukan? Sekian dulu dari video saya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Kak Maiza, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد الله يا نبي